Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah serta seluruh pegawai Markas Al-Bassam yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita insyaallah akan menyambung kembali bacaan kita, kajian kita terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai di bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera pada kebaikan, dan kita akan membaca hadis yang ke-6 di bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sadis an Zubair ibn Ali qala أتينا أنس ابن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Artinya, dari Zubair bin Adi, beliau berkata, kami mendatangi, menjumpai sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, maka kami pun mengadu kepadanya apa yang kami rasakan, yang kami temukan dari sikap Hajjaj. Maksudnya adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, isbiru, kalian hendaklah bersabar, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Secara ringkas, hadis ini menceritakan tentang Zubair bin Adi yang hidup di zaman kekhilafahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya, kita tahu bahwa setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, kekhilafahan berganti dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun kepada Daulah Bani Umayyah, dan sejarahnya panjang, ya. Tentu khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki keutamaan yang banyak. Lalu berganti kepada anaknya, siapa? Yazid bin Muawiyah. Kemudian berganti lagi kepada Abdul Malik bin Marwan, dan kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, salah satu panglima Bani Umayyah itu yang
terkenal adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Jadi sebelum menjelaskan hadis ini kita harus tahu dulu siapa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, kalau kita searching, cari di internet ataupun di buku-buku, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah seorang muslim, walaupun nanti ada perbedaan pendapat dari ulama terkait kekufurannya. Ya, ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia muslim fasik, zalim. Ya. Seorang panglima di kekhilafahan Bani Umayyah yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi kita tahu bahwa setelah Khulafa Ar-Rasyidin itu selesai dan kekhilafahan Muawiyah selesai, maka fitnah terjadi di antara kaum muslimin. Bahkan semenjak kekhilafahan Utsman bin Affan, terjadi fitnah di antara kaum muslimin yang menyebabkan Utsman bin Affan tewas, Ali bin Abi Thalib tewas, begitu juga Husain bin Ali juga tewas, dan fitnah-fitnah yang begitu dahsyat sehingga kaum muslimin saat itu saling berhadapan, ya, satu sama lain. Begitu dahsyatnya fitnah pada saat itu sehingga menimbulkan peperangan antara kaum muslimin. Dan pemerintahan Bani Umayyah ini sedikit memarginalkan Bani Hashim, pendukung Ali bin Abi Thalib, karena historis yang sudah terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ya, intinya banyak kezaliman yang terjadi dari seorang Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi pemimpin zalim itu sudah ada dari dulu, ya. Dan jika dibandingkan kezaliman saat ini tidak seberapa. Kalau seandainya memang ada kezaliman, kalau ada, ya, jangan sampai di frame yang bukan-bukan. Kalau seandainya ada kezaliman, maka tidak seberapa dengan kezaliman yang ada pada saat itu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, di mana dia terkenal dengan orang yang safak, ya, bermudah-mudahan dalam membunuh kaum muslimin, ya, dengan subhat sekecil apapun, ya. Jadi dia dengan sedikit alasan saja dia bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan di sini Zubair bin Adi mengeluhkan kezaliman penguasa saat itu, ya. Salah satunya adalah Hajjaj bin Yusuf, ya. Dan kezalimannya tadi sampai merenggut nyawa yang begitu banyak. Dan Hajjaj bin Yusuf ini juga membunuh salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, siapa beliau? Anaknya Zubair bin Awwam. Ibunya siapa? Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair adalah cucunya Abu Bakar, ya. Dan beliau adalah anak muhajirin atau anak kaum muslimin yang pertama lahir, ya, di Madinah setelah hijrah. Dan banyak keutamaan Abdullah bin Zubair. Tentu kondisi politik saat itu, ya, setelah Muawiyah meninggal, sebetulnya kekhilafahan tidak kondusif, ya. Banyak para sahabat yang memilih Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah sebetulnya, ya. Maka Abdullah bin Zubair pun sempat memerintah
daerah Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Artinya terlalu kompleks ya masalahnya saat itu, sehingga setelah Yazid bin Muawiyah selesai, kemudian Marwan juga selesai, maka sebetulnya Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah kaum muslimin pada saat itu. Namun ada kekuatan lain. Siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdullah bin Zubair adalah orang yang direkomendasikan oleh para sahabat yang lainnya untuk menjadi khalifah. Namun Abdul Malik bin Marwan dengan kekuasaannya akhirnya memerintahkan Hajjaj untuk menyerang siapa? Abdullah bin Zubair, sampai Abdullah bin Zubair terdesak di Masjidil Haram. Ya, jadi Masjidil Haram itu sampai dikepung sama Hajjaj bin Yusuf. Bahkan untuk memaksa masuk, mereka melempari Ka'bah dengan manjanik ya. Tahu manjanik? Ketapel besar yang biasanya diisi batu, dilemparkan untuk biasanya merobohkan sebuah benteng. Nah, manjanik itu dilemparkan tanpa memikirkan kemana arahnya gitu. Yang penting ingin mendesak Abdullah bin Zubair untuk keluar dari Mekah. Intinya Abdullah bin Zubair terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang sahabat yang mulia. Ini salah satu kekejaman beliau adalah membunuh para sahabat Nabi dan juga ulama seperti Sa'id bin Jubair ya. Kan kalau kita membaca buku apa itu, Suwar min Hayati Sahabah ya, atau Suwar min Hayati Tabi'in, sebetulnya 3 orang ini ya, ada 3 orang ya. Ketika itu ada Abdul Malik bin Marwan, ada Abdullah bin Zubair, ada satu lagi siapa? Mus'ab bin Zubair. Sedang duduk-duduk di pelataran Ka'bah. Sebenarnya salah seorang di antara mereka mengatakan tamanau, berangan-angan lah. Kemudian 3-tiganya memiliki angan-angan masing-masing. Abdullah bin Zubair menyebutkan, saya berangan-angan untuk memimpin Makkah dan Madinah. Kemudian Mus'ab juga ingin menjadi seorang penguasa satu wilayah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan berangan-angan untuk menguasai dunia. Dan semuanya terkabul. Ya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah pada saat itu, menguasai Madinah, Makkah dan Hijaz. Kemudian Mus'ab bin Zubair diangkat oleh abangnya Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, dia khalifah Bani Umayyah yang bahkan menjungkirkan siapa? Abdullah bin Zubair. Intinya Hajjaj bin Yusuf adalah seorang yang zalim dan kezalimannya begitu merajalela, sehingga di sini Az-Zubair bin Adi mengadukan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada pemimpin zalim seperti Hajjaj ini. Ya, dia menginginkan solusi. Solusinya dia minta kepada siapa? Kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Maka dia mendatangi Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang dipanjangkan umurnya, dia mengatakan isbiru, sabarlah ya, sabarlah, karena tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya akan menjadi lebih buruk ya. Artinya setelah Hajjaj pasti ada yang lebih buruk dari Hajjaj. Dan ternyata benar, setelah Bani Umayyah runtuh, siapa yang berkuasa? Bani Abbas. Bani Abbas. Siapa Abbas? Paman Nabi. Keturunannya jadi Daulah Abbasiyah. Ada siapa pendirinya? Abu Abdillah As-Saffah ya, As-Saffah. Kenapa dinamakan As-Saffah? Karena dia juga sama membantai kaum muslimin, juga membantai Bani Umayyah seperti itu, karena kondisi politik saat itu. Dan ini tentunya adalah hal-hal yang di luar ajaran Islam. Ini khusus memang perpolitikan ya. Adapun Islam berlepas diri dari yang namanya pembunuhan, perebutan kekuasaan, bahkan memusnahkan seluruh keturunan Bani Umayyah.
Ya, jadi ada yang lebih dahsyat lagi dari Hajjaj bin Yusuf, yaitu Abu Abdullah As-Saffah, atau siapa namanya? Abdullah. Bahkan panglimanya juga sama, Abu Muslim Al-Khurasani. Itu lebih hebat lagi daripada Hajjaj bin Yusuf dalam kekejaman. Jadi suatu zaman tidaklah datang kepada kita kecuali zaman tersebut lebih buruk dari zaman sebelumnya. Tapi tentu ya di sini tidak dimaksudkan adalah keburukan mutlak ya. Pasti di setiap zaman ada kebaikannya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf pun ada kebaikannya. Ya, Hajjaj bin Yusuf dengan kezalimannya ada kebaikannya. Bahkan dikatakan bahwa Bani Umayyah itu perluasan wilayah-wilayah Islamnya itu sangat pesat di Bani Umayyah, meluas sampai ke kota Andalus, ke Eropa. Ya, jadi keburukan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah keburukan mutlak. Di setiap zaman ada keburukan, tapi ada juga kebaikannya. Misalkan zaman kita sekarang sesuai hadis ini lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Tetapi di zaman kita juga ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Salah satu contohnya mungkin sekarang teknologi, ya. Teknologi itu kemudahan. Ya, kemudahan yang hadir di zaman ini. Ya. Pemerintah juga sama memfasilitasi kemajuan teknologi misal. Ya. Tetapi ada keburukannya seperti itu. Jadi tidak ada yang murni keburukan, tidak ada yang murni kebaikan. Seperti itu. Nah, kemudian Anas menutup perkataannya dengan sami'tuhu min nabiyikum. Aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa seorang muslim ketika dihadapkan kepada pemimpin atau pemerintah yang zalim, maka kewajiban yang harus dilakukannya adalah bersabar. Ya, dan itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lain tidak boleh kita menggulingkan kekuasaan, memberontak pemerintahan yang sudah berdiri itu tidak diperbolehkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang datang kepada kalian membawa satu dakwah gitu ya, dakwah untuk pemberontakan, sedangkan kalian berada dalam satu kekuasaan yang satu, maka faktuluh, bunuhlah dia. Jadi kalau ada provokator mengajak kita untuk menggulingkan kekuasaan, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faktuluh, harus dibunuh. Kenapa? Karena yang namanya menggulingkan kekuasaan atau kudeta itu mudaratnya lebih banyak. Ya. Nyawa yang melayang akan lebih banyak, sebagaimana kejadian itu, ya, Daulah Abbasiyah berdirinya di atas nyawa-nyawa yang melayang, seperti itu. Ya, jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersabar dalam menghadapi pemerintahan yang zalim, dan tentunya kita juga mendoakan para pemimpin kita untuk diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan amanah yang diembankan kepada mereka. Kemudian selanjutnya pemimpin itu adalah cermin dari masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena pemimpin diangkat dari masyarakat tersebut. Bahkan ketika di kisah Hajjaj bin Yusuf juga sama. Ya, yang saat itu khalifah tertingginya Abdul Malik bin Marwan sama. Pernah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian mengatakan kepada mereka,
apakah kalian suka jika kami itu memimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Maka para tokoh masyarakat itu pun menjawab, tentu. Ya. Maka kata Abdul Malik bin Marwan apa? Berarti kalian harus menjadi masyarakatnya Abu Bakar. Maka kami pun akan menjadi seperti Abu Bakar. Artinya masyarakat itu menjadi cerminan para pemimpin. Bahkan jauh sebelum itu Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya, ya. Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya, kenapa di zaman kau berkuasa banyak perpecahan, banyak pemberontakan, ya. Maka Ali pun menimpali, ya kami yang memimpin dulu adalah Abu Bakar dan Umar, orang soleh, maka jadilah kami. Nah sekarang dulu Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya itu seperti kami. Nah, di zaman pemerintahanku masyarakat itu seperti kalian, orang-orang yang suka memberontak. Nah intinya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dadh. Ya, orang zalim akan memimpin orang yang zalim juga. Artinya pemimpin adalah cermin dari masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, faedah terakhir mungkin karena babnya itu al-mubadarah ilal khairat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa fitnah itu dahsyat, ya. Dan zaman kita, ya, sudah sangat jauh dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dari zamannya siapa? Anas bin Malik. Ya. Tentu keburukan akan semakin banyak. Keburukan akan semakin menghampiri kita, sebagaimana yang disampaikan di hadis yang pertama, ya, faqita'in badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail, potongan malam. Jadi fitnah itu mengintai kita seperti malam, ya, seperti malam. Kalau kita sudah diselimuti malam, kita tidak bisa lari dari malam, seperti itu. Dan sekarang fitnah itu sangat beragam. Maka dari itu sebelum fitnah itu menghampiri kita, maka kita harus memperbanyak amalan soleh. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.